Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hafiz. Kali ini saya akan membahas tentang limit dan kekontinuan fungsi. Adapun yang akan kita bahas ialah pendahuluan limit, kaidah limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, kemudian kontinuitas fungsi. Pengertian limit. Limit menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Jika fungsi f(x) mendekati L, manakala variabel x mendekati a, dengan catatan a dan L keduanya merupakan konstanta, maka L disebut limit fungsi f(x) untuk x mendekati a. Hubungan ini dilambangkan dengan notasi limit x mendekati a, f(x) sama dengan L, atau bisa juga dibaca dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati a adalah L. Seperti yang dapat dilihat, pada contohnya, limit x mendekati 2 dengan fungsi f buka kurung 1 kurang 2x² sama dengan minus 7. X di sini akan digantikan dengan nilai X yang diketahui pada limit di bawah ini. Angka 2 akan disubstitusi ke dalam X, sehingga 2 pangkat 2 menjadi 4. 4 dikalikan dengan 2 menjadi 8. Kemudian 1 dikurang 8 menghasilkan minus 7. Hal yang sama juga berlaku pada contoh yang kedua. Limit X mendekati 0 sama dengan 1. 0 disubstitusikan ke dalam nilai X. Artinya, 0 pangkat 2 sama dengan 0, dikalikan dengan 2 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1. Kemudian, ini sama. Selanjutnya, masih sama. Cara mencari nilai limitnya apabila diketahui sebuah persamaan. Limit X mendekati 1, X pangkat 3 dikurang 1, dibagi dengan X kurang 1. Cara mencarinya ialah kita harus menghilangkan pembentuk 0. Pada contoh kali ini, nilai pembentuk 0-nya adalah X dikurang dengan 1. Sedangkan X pangkat 3 kurang 1 bisa dijabarkan menjadi X kurang 1 dikali X kuadrat tambah X tambah 1. Nilai X kurang 1 dibagi dengan X kurang 1 akan menghasilkan dengan 1. Kemudian dikali dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati 1, X kuadrat tambah X tambah 1 menghasilkan 3. Dari mana didapatkan nilai 3? Hasil dari substitusi nilai X mendekati 1. Sehingga 1 dimasukkan ke dalam variabel X. 1 pangkat 2, 1 ditambah dengan 1, tambah dengan 1, hasilnya adalah 3. Kemudian teorema teo, kemudian teorema limit sisi kiri dan sisi kanan. Limit sebuah fungsi dikatakan jika ada dan hanya jika limit sisi kiri dan sisi kanannya terdefinisi dan sama, atau limit X mendekati A, fx, limit X mendekati minus A sama dengan limit X mendekati A. Jika limit X mendekati minus A, fx tidak sama dengan limit X mendekati A positif, fx, maka limitnya tidak ada. Kemudian di sini ada kaidah limit. Limit yang pertama, limit X mendekati A untuk X pangkat N sama dengan A dikalikan dengan N. Kemudian, maaf, di sini ada kesalahan. Limit X mendekati A, X pangkat N, maka
nilai hasilnya adalah A pangkat N. Kemudian limit X mendekati A dengan konstanta, maka hasilnya adalah konstanta tersebut. Yang ketiga, limit X mendekati A, fx tambah gx, maka bisa dipecah menjadi dua bagian, yaitu limit X mendekati A fx plus minus limit X mendekati gx. Yang keempat, untuk perkalian limit X mendekati A, fx dikalikan dengan gx, bisa kita jabarkan menjadi limit X mendekati A, fx dikali limit X mendekati A, gx. Yang kelima adalah pembagian. Limit X mendekati A, fx dx dibagi menjadi limit X mendekati A, fx dibagi limit X mendekati A, gx. Dengan syarat tidak terdapat pembentuk nol. Karena apabila terjadi 0 dibagi 0 atau nilai dibagi dengan 0, maka hasilnya akan error atau tidak terdefinisi. Di contohnya di bawah bisa dilihat limit X mendekati 5, X kuadrat kurang 5 dibagi X kurang 5. X kuadrat kurang 5 terdapat pembentuk 0, yakni X kurang 5. Sehingga X kurang 5 harus kita pecahkan menjadi X kurang 5 dikali X tambah 5 dibagi dengan X kurang 5. Nilai X kurang 5 dibagi dengan X kurang 5 akan menjadi 1. Dan 1 dikalikan dengan X tambah 5 akan menghasilkan limit X menuju 5, X tambah 5. Sehingga 5 bisa kita substitusi ke dalam nilai X menjadi 10. Kemudian limit X mendekati A kurung kurawal fx pangkat N bisa dinyatakan dengan limit fx dengan X mendekati A pangkat N. Kemudian yang ketujuh, limit X mendekati A akar N fx, maka sama dengan akar N nilai dari limit X mendekati A fx dengan syarat N lebih besar dari 0 dan juga hasil yang ada di dalam akar-akarnya lebih besar dari 0. Karena apabila nilai tersebut merupakan nilai minus, maka akan menjadi bilangan imajiner. Seperti contoh yang ada di samping. Kemudian limit bentuk tak tentu, atau 0 per 0. Contohnya sama seperti yang tadi. Kemudian selanjutnya bentuk tak tentu. Contohnya di sini ada limit X mendekati bentuk tak hingga 4x kuadrat dikurang 25x pangkat 5. Kemudian dibagi x pangkat 6 kurang 5x pangkat 2. Semua variabel x yang ada di sini akan dibagi dengan x pangkat tertingginya, yakni x pangkat 6. Sehingga hasil akhirnya menjadi limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat 4 dikurang 25 per x dibagi dengan 1 kurang 5 x pangkat 4 sama dengan 0 per 1. Maka hasil akhirnya adalah 0. Sebuah fungsi fx dinyatakan sinambung pada x sama dengan a jika f a terdefinisi atau fungsinya dapat terdefinisi. Kemudian syarat yang kedua, limit x mendekati a fx dapat didefinisikan. Kemudian limit x mendekati a fx sama dengan fa. Fungsi fx dinyatakan senyambung pada suatu interval x lebih besar dari b atau x lebih kecil dari b jika ia sinambung pada setiap titik dalam interval tersebut. Fungsi fx dinyatakan tidak sinambung pada titik di mana x sama dengan a, dikatakan asinambung pada x sama dengan a. Selanjutnya, kurva fungsi sinambungnya merupakan asintot dari fungsi tersebut. Nah, jika grafiknya tidak saling berhubungan, maka hal tersebut merupakan asintot. Selanjutnya, tentukan apakah fungsi ini kontinu
atau tidak di X sama dengan satu dan gambar grafiknya. Di sini diketahui persamaan fungsi yakni X kurang 2 dengan syarat X lebih besar dari satu dan juga X kuadrat dengan X lebih kecil dari satu. Penyelesaiannya yang pertama limit X menuju satu dengan fungsi X kurang 2 sama dengan minus satu dan juga limit X menuju satu dengan fungsi X kuadrat maka X-nya adalah satu. Nah, limit dari kedua fungsi di atas tidak sama. Maka fungsi ini bukan merupakan fungsi yang kontinu. Apabila digambarkan di dalam grafik sumbu X dan juga sumbu Y, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Fungsi kontinu apabila gambarnya sama seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Garisnya akan saling berhubungan atau saling bertemu. Ini diketahui ketiga fungsi. Selanjutnya, limit fungsi trigonometri. Limit sinus X. Limit X mendekati 0 pada sinus X adalah 0. Limit X mendekati Pi per 2 sin X sama dengan satu. Kemudian limit X mendekati 0 pada cos X sama dengan satu. Limit X mendekati Pi per 2 cos X sama dengan 0. Yang terakhir, tentukan limit dari kedua persamaan tersebut. Demikian untuk materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan ditonton ulang videonya. Dan juga lebih banyak berlatih soal agar dapat memahami setiap soal yang akan dikerjakan pada saat ujian nanti. Saya Rifki Hafiz mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.